Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas topik mengenai pemahaman sebagai capaian belajar UBD yang membahas poin ketiga, yaitu dapat menerapkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karina Dwi Putri sebagai manajer kelompok. Di sini saya bersama rekan saya. Halo, baiklah. Perkenalkan, nama saya Nada Nabila. Dan saya Muazzadina. Baiklah, penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Muazzadina. Kepada Muazzah saya persilahkan. Terima kasih kepada manajer kelompok. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bahwa UBD atau Understanding by Design dimaknai sebagai sebuah pemahaman. Pemahaman itu sendiri merupakan pemahaman secara mendalam, sehingga UBD memiliki capaian pembelajaran berupa pemahaman atau understanding. Selain harus memahami konten pembelajaran, peserta didik juga harus memahami apapun akibat aktivitas belajar. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke manajer kelompok. Terima kasih kepada Muazzah. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Nada Nabila. Kepada Nada Nabila saya persilakan. 6 sisi understanding by design, yakni dapat menafsirkan, dapat menerapkan, memiliki perspektif, dapat berempati, memiliki pengetahuan diri, dapat menjelaskan. Terima kasih kepada Nada. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari keenam sisi understanding by design. Kelompok kami membahas poin ketiga, yaitu dapat menerapkan. Peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat menerapkan dengan bukti secara efektif, menggunakan dan menyesuaikan apa yang mereka ketahui dalam konteks yang beragam dan nyata, atau peserta didik dapat melakukan berdasarkan pemahaman teori dan petunjuk prosedur. Jadi, bukti bahwa peserta didik memiliki pemahaman secara mendalam, peserta didik dapat menerapkan apa yang telah dipelajari. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh mengenai jurnal yang berjudul Pengaruh Layanan Penguasaan Konten Berbantuan Media Video untuk Mengurangi Perilaku Pubbing pada Siswa. Dalam penerapannya, layanan ini bertujuan untuk mengurangi perilaku pubbing pada siswa. Perilaku pubbing merupakan perilaku mengabaikan orang lain di sekitar akibat asik dengan gadget. Maka dari itu, peneliti memberikan layanan penguasaan konten dimulai dari penyampaian materi hingga pemutaran video mengenai perilaku pubbing. Bukti peserta didik telah dapat menerapkan, yaitu peserta didik menunjukkan sikap tidak mengabaikan guru dan teman ketika sedang berbicara dengan tidak berfokus pada ponselnya setelah diberikan layanan penguasaan konten. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, contoh dari jurnal lain akan dilanjutkan oleh Nada Nabila. Kepada Nada, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjelaskan sebuah contoh artikel yang di dalamnya memuat salah satu 6 sisi dari understanding by design, yaitu dapat menerapkan. Dengan judul artikel implementasi layanan bimbingan kelompok berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mengurangi perilaku narsistik pengguna Instagram pada peserta didik kelas 12 IPS SMA Negeri 3 Tegal tahun pelajaran 2019-2020, di mana penerapannya di sini terdapat tujuan layanan untuk mengurangi perilaku narsistik pengguna Instagram pada peserta didik. Yang selanjutnya, pelaksanaan layanan bimbingan dimulai dari penyelenggaraan pretest di awal, dan selanjutnya di akhir ada post test. Selanjutnya ada penyampaian materi dan penggunaan teknologi dan informasi dalam kegiatan bimbingan kelompok.
Nah, bukti peserta didik dapat menerapkan, yaitu peserta didik dapat menunjukkan penurunan perilaku narsistik, di mana mereka sebagai pengguna Instagram sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok berbasis teknologi dan informasi itu cenderung berkurang. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan kelompok. Terima kasih kepada Nada. Baik, contoh berikutnya akan disampaikan oleh Muazza Dina. Kepada Muazza, saya persilahkan. Terima kasih untuk manajer kelompok. Di sini saya akan melanjutkan contoh dari jurnal pengaruh layanan penguasaan konten teknik mind mapping terhadap motivasi belajar siswa, di mana penerapannya itu sendiri, layanan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Untuk pelaksanaannya, layanan dimulai dari pemberian pretest, motivasi belajar siswa, lalu diberikan layanan penguasaan konten tentang teknik mind mapping, dan terakhir dengan pemberian post-test. Untuk bukti peserta didik dapat menerapkan, di mana peserta didik menunjukkan peningkatan terhadap motivasi belajar, yaitu dengan ketekunan, keuletan, senang mencari dan memecahkan masalah, mandiri dalam belajar, dan dapat memperhatikan pendapat orang lain, keaktifan dan semangat belajar. Nah, ini merupakan sumber dari contoh-contoh jurnal yang telah dipaparkan oleh pemateri. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke manajer kelompok. Baik, itulah tadi penyampaian dari kelompok 3. Untuk mengakhiri penjelasan materi ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.